Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Disnawati, NIM 18103238, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. 1. Yaitu, apa yang kalian ketahui tentang leasing? Leasing adalah pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksud dari pembiayaan di sini adalah jika Anda membutuhkan barang modal untuk usaha atau produksi tertentu dapat disewa atau dibeli secara kredit melalui leasing. Leasing juga dapat diartikan sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran dilakukan secara berkala dan juga bisa menjadi hak milik perusahaan untuk memperpanjang waktu, berdasarkan sisa uang yang ada dan telah melalui kesepakatan bersama. Jadi, leasing adalah suatu perjanjian antara pemilik leasing atau lessor dan nasabah atau lease, pihak lessor yang menyediakan barang yang akan digunakan oleh lease sebagai modal. Kemudian imbalan untuk lessor berupa bayaran sewa untuk lease dalam waktu tertentu. Nomor 2 yaitu, pernahkah kalian membeli produk dengan leasing? Jika pernah, jangan sebut produk leasingnya, ceritakan bagaimana proses skema kredit leasing yang kalian gunakan. Simulasi kredit bisa dihitung besarnya DP dan jangka waktu cicilan. Agar lebih ringan saat pembayaran angsuran, down payment, DP diperbesar agar beban hutang semakin kecil. Jangan mudah terbujuk promo marketing cicilan per hari, sebab perhitungannya bisa jadi lebih besar ketimbang cicilan per bulan. Bagian pokok dari pembayaran pertama terdiri dari 5 bagian. Pertama adalah uang muka, down payment atau DP, asuransi, administrasi, biaya, provisi, dan angsuran pertama. Melihat besarnya DP untuk bentuk keseriusan dari nasabah yang ingin mengajukan kredit. Bila membayar DP setidaknya minimal 30% atau 40% dari harga kendaraan, maka kita jadikan pertimbangan untuk menerima pengajuan kreditnya. Dalam pembayaran pertama, perhatikan juga soal biaya provisi. Biaya ini adalah dana yang menjadi sumber pendapatan lembaga pembiayaan yang diterima dan diakui sebagai pendapatan. Jumlah ini langsung dikenakan di awal kredit. Penting bagi Anda untuk tahu jika provisi tidak akan dibebankan lagi setelah angsuran kedua. Selanjutnya, perhitungan lamanya periode angsuran terlalu panjang malah membuat tenor lebih berisiko menimbulkan kredit macet. Sisi lain yang perlu dipertimbangkan konsumen adalah nilai kendaraan tentu semakin berkurang, sementara angsuran tetap. Artinya, konsumen harus membayar lebih, sedangkan nilai ekonomis dari barang tersebut terus menyusut. Ketika Anda memilih tenor panjang saat kredit barang tersebut, maka usia barang tersebut sudah tua saat hendak Anda jual kembali. Umumnya akan ada banyak komponen yang harus diganti. Akibatnya, depresiasi atau penurunan harga barang tersebut akan jauh di bawah ekspektasi. Pertanyaan ketiga, apa saja yang ditanyakan oleh pihak leasing untuk memproses data kalian? Sebagai langkah awal, calon nasabah harus mempersiapkan lebih dulu slip gaji dan saldo tabungan 3 bulan terakhir, serta identitas diri mulai dari KTP, kartu keluarga, hingga NPWP. Jika bekerja sebagai wirausaha, maka calon debitur wajib melampirkan rekening koran atau bank.
dan hal ini menjadi mutlak. Rata-rata proses persetujuan perusahaan pembiayaan memakan waktu 3 hari. Dengan catatan persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap. Proses yang biasanya memakan waktu lama justru saat konsumen menyiapkan data mutasi rekening bank 3 bulan terakhir. Memang data ini bisa saja menyusul setelah data yang lain sudah dipenuhi, namun tetap sulit untuk disetujui bila data tersebut tidak dilampirkan. Pihak leasing sangat menyoroti pentingnya bukti tabungan dan slip gaji selama 3 bulan terakhir. Pasalnya, dari situ terlihat bagaimana kekuatan finansial calon debitur. Setelah proses awal selesai, maka akan ada tim yang melakukan survei. Setelah semua data terverifikasi, maka tahapan selanjutnya ialah ke kredit analis disusul PO ke dealer terkait. Yang terakhir biasanya memakan waktu sampai 7 hari tergantung ketersediaan unit. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.